Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi eksponen dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai sifat-sifat eksponen. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari ya di kelas 9 SMP. Jadi kemarin kita sudah review sifat-sifat dan sekarang kita ke grafik fungsi eksponen. Nah, jadi bentuk umum fungsi eksponen itu ialah ini, Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Kita tahu bahwa eksponen itu adalah bentuk perpangkatan. Jadi disinilah bentuk umum fungsi eksponen, di mana nilai A itu adalah positif atau lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik itu yang pertama, buat tabel antara hubungan X dan Y, sehingga nanti kita akan menghasilkan titik-titik ya. Kemudian, dari titik-titik yang sudah kita dapatkan, kita letakkan atau kita tempatkan di bidang kartesius. Dan selanjutnya akan kita hubungkan. Nah, itu langkah-langkah. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara menggambar grafik. Kemudian sifat-sifat grafik fungsi eksponen itu yang pertama, dia memiliki asimtot datar sumbu X. Asimtot datar itu ialah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nanti akan saya tunjukkan yang mana yang namanya asimtot datar. Kemudian yang kedua, jika nilai A lebih dari 1, maka grafiknya disebut dengan grafik monoton naik. Namun jika nilai A itu antara 0 sampai 1 atau lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka grafiknya disebut dengan grafik monoton turun. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat antara grafik monoton naik dan monoton turun. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Ini 1 termasuk di dalam perpangkatan ya. Yang pertama, tadi langkah yang pertama buat tabel terlebih dahulu hubungan antara X dan Y. Jadi, kita tentukan dulu titik-titiknya. Mulai dari tak hingga, ini min tak hingga, sampai tak hingga. Nah, kita pilih nilai X-nya antara min 3 sampai 3. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita substitusikan nilai X ini masing-masing X ke fungsi Fx. Oke, sekarang kita cari nilai Y masing-masing. Sekarang untuk nilai X sama dengan min 3, maka nilai Y-nya adalah, atau Fx-nya adalah, kita masukkan ke fungsi ini ya, 2 pangkat X ditambah 1. 2 pangkat X tambah 1 itu berarti 2 pangkat X min 3 ditambah 1. 2 pangkat min 3 ditambah 1, min 3 tambah 1 ialah min 2, berarti 2 pangkat min 2. Nah, ini kita jadikan pangkat positif, berarti 1 per 2 pangkat 2, yang artinya 1 per 4. Nah, kita sudah dapat nilai X sama dengan min 3, maka Y-nya adalah 1/4. Kita tulis di tabel. Oke, sekarang nilai X sama dengan min 2. Sama ya, kita ulangi langkah seperti yang di atas, berarti 2 pangkat min 2 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat min 1, sama dengan 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Oke, yang ketiga, untuk X sama dengan min 1, ini kita tulis dulu di sini 1/2. Berarti 2 pangkat min 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 0, yang artinya 1. Ini 1. Kemudian yang keempat, X sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Oke, lanjut yang X sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4. Lanjut, yang X sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Itu sama dengan 8. 8.
Terakhir X sama dengan 3, maka 2. Oke, maka 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Itu sama dengan 16. Nah, oke. Kita sudah dapat 7 titik di sini yang nantinya kita akan masukkan atau kita tempatkan di bidang Cartesius. Sekarang kita gambar dulu bidang Cartesiusnya ya. Nah, di sini sudah ada grafik Cartesiusnya ya, tinggal kita masukkan ke 7 titik yang sudah kita dapat tadi. Yang pertama, untuk nilai X-nya min 3, maka nilai Y-nya 1/4. Oke, kita cari 3 di sini, 1/4 kira-kira di bawah sini ya, dia kurang dari setengah, artinya kemungkinan di sini. Nah, kemudian untuk nilai X min 2, maka nilai Y-nya adalah setengah, artinya di tengah-tengah ini, 1 ya, berarti di tengah-tengahnya kemungkinan di sini, agak naik sedikit dari min 3. Kemudian min 1, maka nilai Y-nya adalah 1 di sini. Kemudian nilai nilai X-nya 0, maka nilai X-nya adalah 2. Nilai Y-nya adalah 2. Lanjut, nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah 4. Kemudian untuk nilai X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya adalah 8 di sini. Dan terakhir untuk nilai X-nya sama dengan 3, nilai Y-nya adalah 16 di sini ya. Nah, kemudian kita sudah dapat 7 titik ini, kita hubungkan. Nah, jadi tadi diingat bahwa sifat dari grafik fungsi eksponen itu punya asimtot datar yang sejajar dengan sumbu X. Artinya tuh di sini. Jadi dimulai dengan garis lurus. Jadi garis lurus yang sejajar dengan X ini yang disebut dengan asimtot datar. Kemudian kita terus hubungkan ke atas. Nah, dengan kita tambah panah ke atas, artinya dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan asimtot datar. Dan karena fungsi ini ke atas, terus mengarah ke atas, inilah yang disebut dengan grafik monoton naik. Fungsi ini tadi disebut dengan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Jadi inilah grafik dari fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini contoh fungsinya adalah fx sama dengan setengah pangkat x. Tadi diingat bahwa fungsi dari eksponen untuk umumnya ialah a pangkat x. Nah, di sini nilai a-nya adalah setengah, di mana setengah itu kurang dari 1. Artinya dia terletak di antara rentang 0 lebih dari a dan kurang dari 1. Maka nanti bentuk dari ini akan menghasilkan grafik monoton turun, atau nilai a-nya kurang dari 1. Apakah benar? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita cari dulu nilai y-nya masing-masing untuk tiap x ya. Sekarang untuk x sama dengan min 3, maka nilai y-nya adalah setengah pangkat min 3. Setengah pangkat min 3 itu sifat perpangkatan negatif, artinya adalah kita jadikan positif, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, kemudian x pangkat min 2, maka nilai y-nya adalah setengah pangkat, ini kita kurung ya, setengah pangkat min 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga adalah x sama dengan min 1, maka nilai y-nya adalah setengah pangkat min 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini 4, ini 2. Sekarang x sama dengan 0, maka
Y-nya adalah setengah pangkat 0, itu sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1, maka Y-nya adalah setengah pangkat 1. Pangkat 1 itu setengah. Yang lanjut, X sama dengan 2, maka Y-nya adalah setengah pangkat 2. Itu sama dengan 1/4. Terakhir, X sama dengan 3. Maka nilai Y-nya adalah setengah pangkat 3 sama dengan 1/8. Oke, kita sudah dapat ke-7 titik. Sekarang kita masukkan ke grafik Cartesiusnya ya. Oke, sekarang kita sudah ada grafiknya di sini. Kita gambarkan titik-titiknya. Untuk X sama dengan -3, maka nilai Y-nya adalah 8. Maka di sini ya, kira-kira di sini. Kemudian untuk X-nya -2, maka nilai Y-nya adalah 4. Maka di sini. Jika kalian susah ya, boleh dengan bantuan garis putus-putus. Seperti ini. Kemudian untuk X sama dengan -1, maka nilai Y-nya adalah 2. Salah di sini ya, maksudnya di sini. Kemudian untuk X-nya 0, nilai Y-nya adalah 1. Untuk X1, nilai Y-nya setengah di sini, setengah. Untuk X-nya 2, nilai Y-nya adalah 1/4. Oke, di sini, di tengah-tengah. Agak turun sedikit. Dan untuk X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah 1/8, di tengah-tengah lagi. Turun lagi sedikit dari 1/4. Nah, di sini. Oke, kita sudah dapat 7 titik, tinggal kita hubungkan. Oke, kita hubungkan dari sini. Nah, ingat yang di sini dia akan membentuk asimptot datar ya. Oke, nah dia akan terus ke arah sini, ke bawah. Karena grafik ini terus mengarah ke bawah, maka inilah yang disebut dengan grafik monoton turun. Oke, itu saja yang kita pelajari di video kali ini tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.